Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izin Allah pada pagi hari ini kita bisa silaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan silaturahim kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, hari ini saya akan diminta tapi diminta berbicara tentang menyambut bulan Ramadan. Terakhir Ramadan saya tulis biar agak keren lah light up your spirit, terangi jiwamu. Karena sangat bisa jadi hati kita gelap karena begitu sehingga perlu penerangan Karena begini, orang itu ada yang peduli betul dengan Ramadan, ada yang sama sekali tidak peduli dengan Ramadan. Jadi Ramadan mau datang apa enggak bagi dia enggak ngefek. Ada yang perhatiannya tuh serius betul, sehingga sudah baru, kalau dalam tanda petik, baru masuk Rajab itu sudah berpikir Ramadan. Seperti Subul Salam ini baru Rajab itu sudah berpikir Ramadan. Tapi ada yang heran malah, meh poso toh ngono ada. Jadi dia baru kaget setelah ada spanduk selamat dengan ibadah puasa, selamat marhabannya Ramadan, baru dia kaget, ternyata mau Ramadan toh. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita bicara tentang bagaimana sebaiknya seorang muslim menyambut Ramadan. Karena tadi ada yang bahagia dengan datangnya Ramadan, ada yang biasa-biasa saja, ada yang malah terkaget kok poso meneh. Jangan dikira semua orang seneng dengan Ramadan itu. Muslim loh itu. Jangan bahas orang non muslim KTP-nya Islam. Tapi begitu datang Ramadan, waduh poso meneh. Kalimatnya begitu. Lah nomo bos rasa udut gitu dia. Kan kawan-kawan kita kan sebagian kan masih suka merokok. Ada yang bahagia dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ada yang biasa saja, ada yang sedih. Nah, saya ingin bahas yang pertama saja. Yang kedua dan ketiga mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian darinya. Sehingga tidak perlu dibahas, Karena kita berharap tidak menjadi bagian dari yang kedua atau yang ketiga. Kita berharap bagian yang pertama yang bahagia dengan hadirnya Ramadan. Nah, mengapa kita harus menyatakan marhaban ya Ramadan? Menyambut dengan penuh sukacita. Tarhib pakai hak, marhaban hak Ketika kemudian kita termasuk orang yang marhaban, yang menyambut dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, itu menjadi bertanya, mengapa harus sambut Ramadan? Mengapa harus bahagia dengan datangnya Ramadan? Bapak Ibu maaf karena ada yang bawa anak-anak, tidak usah risau kalau nanti saya ngaji di sini kemudian ada anak-anak yang ikut ngaji, karena biasanya kalau anak-anak itu apalagi usia TK SD kelas 3 ke bawah itu biasanya yang orang tuanya ngaji, anak-anaknya berpotensi naik haji. Ada yang tawaf, muter-muter.
Ya, nanti ada yang sa'i sana sini lari-lari, mudah-mudahan tidak ada yang melempar jumroh. Ya, gitu aja ya. Jadi ya itu sedang sa'i itu maksudnya. Nah, tapi bapaknya pinter, ayo sa'inya di sini saja ya. Ya, itu sedang sa'i, dinikmati aja, nggak usah disoalkan. Dan sebaiknya kalau ngaji anak diajak. Ya, saya belok sebentar ya, karena saya lihat anak-anak lari-lari, jangan dianggap mengganggu. Ya, saya ulangi, jangan dianggap mengganggu. Ini sedang dalam proses tarbiyah, mendidik mereka kenal dengan masjid. Sehingga kalau ada ini lagi tawaf pertama, ya dinikmati aja. Ya kalau mau mengingatkan boleh Pak, tapi kalau mengingatkan yang lembut Pak ya, jangan anak sapa to kuwi. Maaf, kalimat anaknya siapa tuh nggak enak loh. Anaknya siapa tuh itu, sebelahnya jawab anakku nopo. Kan jadi masalah kan gitu toh. Ya sudah, dinikmati aja. Diingatkan baik, sebab kalau tidak diingatkan juga tidak ngerti, tapi mengingatkannya dengan cara yang baik. Itu aja prinsipnya. Buat saya tidak merasa terganggu dengan hadirnya anak-anak. Ya. Mereka lari-lari Ustadz, enggak apa-apa. Yang penting yang lari-lari anaknya, bukan uminya. Ya kan? Ya, kalau misalnya bawa sarungnya diumbul-umbul kayak begini, enggak apa-apa, sepanjang anaknya, bukan abinya. Pokoknya begitu aja, anak-anak itu dinikmatilah. Oh iya, saya 5 anak saya, jadi saya tahu betul. Nanti kalau punya masjid, nah nanti Ramadan kan akan tarweh toh. Tarweh mengajak anak-anak, ada jamaah tanya begini, Ustadz bagaimana mengatasi anak-anak biar selama tarweh anteng tidak rame. Saya jawab ringkes, bagikan antimo. Insya Allah merem semua ini. Mengharap anak-anak anteng dari rakaat pertama sampai witir, itu kan mengharap sesuatu yang mustahil toh. Kecuali putaran panjenengan diinjak kakinya, anteng rak kowe. Nah, itu baru tidak. Itu baru bisa, tapi kalau enggak ya enggak usah banyak mengingatkan anak-anak. Dek, jangan guyon ya tarweh. Bismillahirrahmanirrahim. Tenan ya, aja guyon ya. Oh, awas lo ya. Ya, enggak sholat. Rakaat pertama anteng, kedua anteng, ketiga lari biasa. Dinikmati. Tapi enggak khusyuk Ustadz. Khusyuk itu kan kalimat yang Anda bikin sendiri. Khusyuk itu yang gimana? Yang tenang, sepi. Kalau itu sholat di kuburan. Insya Allah tenang, sepi. Ya kan? Ke Madinah aja banyak anak lari-lari sampai hari ini. Ya, dinikmati. Suara-suaranya berisik biasa. Wong kita ada burung-burung begitu juga nggak terganggu. Ya kan? Masa dengan suara anak kita terganggu, kan aneh. Iya. Jadi kalau kita sedang sholat, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, ada tabung listrik meledak, duer, semua kaget. Kok jenengan bisa nggak kaget? Itu bukan khusyuk, budek. Ya, kira-kira begitulah ya. Ya, periksa aja, ya kan begitu. Kecuali makom panjenengan sudah dahsyat lah itu, makom lah itu baru kemudian boleh lah seperti itu. Anak lari di masjid dimasalahkan, tetapi ketika kita di rumah sholat sambil nggodok air, lagi ruku Allahu Akbar, kompor ya Allah, tak teruskan habis gasku ya Allah. Loh, sholat di rumah begitu tidak masalah, kenapa mengajak anak di masjid jadi masalah? Nah, ini harus difahami betul. Ya, karena Rasulullah sendiri juga begitu. Sholat ada anak nangis, sholatnya dipercepat. Kan? Saking cintanya kepada anak-anak. Maka nanti Ramadan, iya, jangan lupa meramaikannya bersama anak-anak. Rame nggak apa-apa, diatur saja. Bisa, anak-anak bisa diatur, wong itu anaknya orang semua. Ya kan? Bisa, insya Allah bisa dijaga dengan baik. Faktanya
anak-anak muda, orang-orang tua yang hari ini memakmurkan masjid itu diantara faktornya karena dulu masa kecilnya juga ke masjid. Iya, itu bisa dicek. Jangan sampai kemudian anak dijauhkan. Apalagi ada tulisan anak-anak di bawah 5 tahun dilarang masuk masjid. Itu apa itu ya? Itu masjid kok begitu, itu kan salah itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, oke, saya kembali ke materi karena tadi ngomentari anak-anak. Mengapa kita harus sambut Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan? Karena Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu memiliki banyak nama, gelaran, lakop yang menunjukkan maknanya yang sangat luar biasa. Ramadan misalnya, saya mulai yang ke tengah dulu ya. Ramadan adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Iya. Mengapa kemudian kita harus sambut Ramadan dengan penuh sukacita? Satu, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Meskipun nanti ada ikhtilaf di antara para ulama tentang tanggal dan proses, ya. Tapi kemudian kesepakatannya tidak ada perbedaan sebagaimana Qur'annya yang menyatakan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an, yang Quran menyebutnya hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan menjadi penjelas, minal huda, atas petunjuk itu, wal furqan, menjadi pembeda. Nah, yang sesungguhnya perintah puasa Ramadan itu ini ayatnya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Jadi Al-Baqarah 185 yang sering nanti juga muncul, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan ayat yang sifatnya masih umum tentang perintah berpuasa. Dijelaskannya nanti di 185, faman syahida minkumus syahra, barang siapa di antara kamu bertemu dengan bulan itu, Ramadan tadi yang syahrul Ramadan, maka kemudian falyasumhu, maka kamu berpuasalah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dia syahrul Quran, syahrul siyam, bulan diturunkannya Al-Quran, di mana dia adalah petunjuk. Maaf, Quran bukan jimat. Qurannya menyebut hudal linnas. Di ayat Al-Baqarah sebelumnya di awal, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, petunjuk bagi manusia. Bukan jimat yang ditulis kecil-kecil, bungkus kain putih, tempel di atas daun pintu, katanya untuk nolak setan. Padahal pas masang setannya sudah masuk, kan malah nggak bisa keluar kan, ya geger gara-gara tulisan itu. Nah, maaf, bukan soal bisa dan tidak bisa. Kalau soal bisa, apapun, ya kan, Allah itu memberikan kebebasan kepada manusia mengambil jalannya. Oke, saudara sekalian, Ramadan adalah bulan Al-Quran yang kemudian membacanya adalah ibadah. Coba itu, nanti buka definisi Quran itu apa. Iya, firman Allah dan seterusnya panjang, membacanya adalah ibadah. Dan hebatnya lagi, membaca Quran fasih Allah berikan rahmatnya, membaca Quran terbata-bata masih dapat 2 pahala. 1 pahala membaca, 2 pahala usahanya. Jadi maaf, misalnya ibu-ibu, bapak bikin halakoh kecil terus saling menyimak bacaan Qur'annya, yang fasih Allah berikan rahmatnya, yang terbata-bata 2 pahala. 1 pahala membaca, 2 pahala gembrobiosnya itu. Karena disimak terus, ya Allah mbak, 1 halaman kok salahnya 12 toh mbak. Mbak kayak saya nggak pernah salah. Lu kok bisa? Saya nggak pernah baca mbak. Lebih bagus terbata-bata tapi terus belajar membaca daripada tidak. Iya, Quran kan bisa dibaca dengan murattal, warattilil Qur'ana tartila. Nanti bisa ditadarus, bisa dengan qiraah, bisa dengan tilawah.
Itu indahnya Quran. Maka para salafus saleh, para pendahulu kita itu kan berharap betul dengan hadirnya Ramadan. Iya. Bulan yang kemudian tidak ada bulan melebihi umat Islam membaca Quran lebih banyak dibanding dengan bulan Ramadan. Sampai banyak juga yang selama Syawal sampai Sya'ban tidak pernah membaca Quran, begitu Ramadan buka kok. Ya, saya sebut Syawal sampai Sya'ban. Ini juga perlu tambahan buat Bapak Ibu semuanya. Kita sebaiknya ngerti bulan Hijriah, bahkan sebaiknya hafal, karena banyak amaliyah kita, amaliyah ubudiyah khususnya banyak dan semuanya menggunakan hitungan Hijriah. Kalau kita nggak kenal repot. Ayo, ayatnya kan begitu. Inna iddatasy syuhur 'indallah 12 syahra. Inna sesungguhnya iddata jumlah asyhur bulan-bulan indallah di sisi Allah 12 ada 12 bulan. Januari sampai Desember 12. Itu kita hafal semua. Karena hubungannya dengan gaji. Harus hafal kan? Kalau enggak hafal tanggal itu repot kita. Ada bulan Jawa. Suro, Sapar, Mulut, Pada Mulut, Madil Awal, Madil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Apit, Besar. 12. Ada bulan Hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12. Sebaiknya muslim tahu. Karena nanti untuk puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah harus tanggalnya tanggal Hijriyah. Untuk memulai puasa, mengakhiri puasa, kalendernya pakai Hijriyah. Puasa Ayyamul Bid, puasa tengah bulan, hitungannya juga pakai Hijriyah. Maka sebaiknya tahu. Jangan kalah dengan orang tua kita dulu. Kalau orang tua kita dulu itu kan bulan Hijriyah itu kan dibahasa Jawakan. Muharram disebut Syura karena ada puasa Asyura. Orang Jawa menyebut Asyura, kelamaan jadinya Syura. Itulah tradisi masyarakat Jawa, lebih suka mengambil belakangnya. Muharram disebut Syura, dari Asyura diambil Syura. Safar disebut Sapar, ini lidah Jawa. Rabiul Awal, orang Jawa menyebutnya Mulut, karena di bulan Rabiul Awal Rasulullah dilahirkan. Yang dilahirkan maf'ul maulud. Orang Jawa menyebut maulud, kelamaan jadinya mulut. Nah, ini hebat ini, jangan meremehkan orang Jawa. Ini Arab Jawa loh ya. Khas itu. Mulut. Ya. Bulan berikutnya Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Orang Jawa tambah cerdas. Ba'da mulut. Yo, Pak. Bar itu kan sesudah, itu kan bahasa Arabnya ba'da. Bar mulut, jawabannya ba'da mulut. Ya, ini ba'da jadi ba'da, a jadi o. Ya, itu hebatnya orang Jawa. Maka jangan macam-macam dengan orang Jawa. Orang Jawa itu hebat. Kadang-kadang kita tuh sok membanggakan orang lain. Oh, Jepang tuh hebat. Oh, hebatnya Jepang apa? Banyak orang bunuh diri kok hebat. Ya kan? Di Jepang itu satu masalah bunuh diri, satu masalah bunuh diri. Beda dengan orang kita, banyak masalah udut, serangas. Pi bos ngeluh, tapi kan orang bunuh diri, kan itulah. Ya, jadi tetap maaf, saya suka menyebut kelebihan, tidak suka menyebut kekurangan. Bangsa sendiri itu harus disebut kelebihan-kelebihannya. Arab itu coba tanaman ditancapkan jadi kayu kering, kurang air, mati. Di Mijen kayu ditancapkan jadi pohon, ketela pohon, itu kan kayu betul loh. Iya. Saking suburnya Mijen, kita makan rambutan, bijinya kita lempar, tumbuh. Coba ini. Iya, kita biarkan tumbuh. Loh, kalau di kebun tumbuh normal,
digentreng kok coba itu. Kurang suburnya apa Indonesia itu? Kok kurang disyukuri? Itu bodohnya luar biasa itu ya. Dahsyat Indonesia itu. Iya, bangga, harusnya bangga. Jawa bangga Indonesia. Lo cerdas, oh soal cerdas, oh cerdas Indonesia, cerdas orang Jawa. Turis Eropa datang ke Malioboro, tanya tukang becak, Mas, Keraton Malioboro pinten Mas? Sudah pakai bahasa Jawa. Itu orang Indonesia jawabnya bahasa Inggris. Mister, comeback 3000. Oh ya, comeback itu apa sih lah? Bolak balik ngono kuwi. Ya, wah kalau nggak Indonesia nggak bisa Mas. Maka sekali lagi banggalah jadi orang Indonesia. Ba'da mulut. Bulan kelima Jumadil Awal. Lesan Jawa disingkat Jumadil Awal. Karena orang Jawa sering nggak suka yang panjang-panjang, junya hilang. Madil Awal. Jumadil Akhir, Madil Akhir. Rojab, Rejeb. Sya'ban jadi Ruwah. Ini kan agak nggak nyambung. Karena sebagian masyarakat Jawa itu kalau di bulan Sya'ban mendoakan keluarganya, kalau satu namanya roh, kalau banyak namanya arwah. Roh dan arwah digabung jadi ruwah. Iya, ini kalau nggak Jawa Arab raiso. Ramadan disebut poso. Iya. Ini kalau dalam teori ilmu dakwah namanya teori infiltrasi. Ya. Orang Jawa itu diislamkan ora kroso. Iya. Mau muslim mau tidak, Ramadan semua orang Jawa nyebutnya sasi poso. Itu kan halus itu. Apalagi nanti kalau kemudian istilah-istilah orang yang wafat itu oleh orang Jawa kan disebut suwargi. Suwargi Mbah Kakung. Itu dari bahasa Arab jannati, dari jannate. Pernah dengar itu ya? Jannate itu jannah itu. Iya, doa itu. Jadi menyebut ibunya, simbahnya itu dengan sebutan diiringi dengan doa. Jannate Mbah Kakung. Ya kan? Luar biasa itu. Syawal disebut bodoh karena puasanya rampung. Canak orang Jawa, Semarangan apalagi, ndak ada yang tanya satu Syawalnya kapan, rano, takone bodone kapan. Iya, Syawal dari bodoh itu. Zulqa'dah orang Jawa menyebutnya apit. Kenapa? Karena di apit Idul Fitri dan Idul Adha. 2 hari raya mengapit bulan, maka disebut dengan bulan apit. Ini ben gampang diapalke. Yang terakhir Zulhijjah, orang Jawa nyebutnya besar. Ini puncaknya orang Jawa mantu, ya kan? Makanya kalau di bulan besar itu sering dapat undangan pernikahan. Kadang-kadang sampai 1 hari 5 tempat. Itu agak pusing yang nggak punya uang. Ya Allah, 5 ya Allah. Satusan 500. Selawe rak pantes. Adiknya bilang, Mbak pengen aman, piye? 10.000 rasa jenengi. Nah, itu aman. Nah, saudara sekalian, saya kembali. Jadi di bulan Ramadan orang Jawa punya sasi poso, orang membaca Al-Qur'an dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Qur'an dengan tartil. Kalau perlu tadarus, dikaji, difahami. Lanjut dikiraahi, dihayati, lalu kemudian ditilawahi, kemudian diamalkan, ditindaklanjuti dan diamalkan. Indah itu. Coba kalau ya qiraah itu kalau kita mau tadarus, maka para ulama kita itu dulu menyebut membaca Quran di bulan Ramadan itu dengan nama tadarus, darus, deres, ya kan? Tadarus, mengkaji, diteliti maknanya. Luar biasa itu. Sehingga mungkin pas Ramadan bacaannya enggak panjang, enggak banyak, tapi dia berusaha memahami. Alhaakumut takatsur. Dia lihat artinya. Hatta zurtumul maqabir. Menumpuk-numpuk harta, bermegah-megahan, ngerti-ngerti mati. Ini ya Allah, nyindir saya ya Allah.
Ya, bagi orang kaya bisa sindiran keras ini. Kalau dia ngerti, kaget, ya Allah, saya punya mobil, pagi saya panasi, 5 menit saya matikan, saya berangkat kerja, nunut teman, ya Allah. Ya, coba. Mobil tidak dinikmati, harta tidak dinikmati. Maaf ibu-ibu, kadang-kadang kan begitu toh, punya gelas, lonjong punya, cempluk ada, tendek ada, tinggi ada, semua gelas model apapun punya, tapi minumnya pakai gelas plastik. Iya kan? Kadang kita nggak sadar. Punya baju macam-macam, tapi yang dipakai itu terus. Katanya eman-eman, padahal sudah dibeli. Menumpuk-numpuk harta, bermegah-megahan, tapi tidak paham, ngerti-ngerti mati. Rugi Bapak Ibu. Harta itu untuk dinikmati. Nah, salah satu menikmatinya berbagi, itu kenikmatan yang luar biasa.